Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama banget nih aku nggak upload di YouTube. Aku mau nge-review satu mobil, ini garapanku. Mungkin teman-teman yang di TikTok, di Instagram udah pernah lihat mobil ini. Sekarang mau aku review secara detail karena ada banyak upgrade di mobil ini. Jadi ayo kita review secara detail mobilnya apa. Yaitu ini dia. Ini adalah Fortuner 2025 1GD GR. Ini terbaru. Kita langsung bahas aja apa aja yang udah dimodif di Toyota Fortuner ini. Gas! Oke, jadi langsung kita review aja apa aja yang udah dimodif di Fortuner 1GD ini. Yang kelihatan banget nih buat bagian depannya. Ayo kita bahas bagian depan dulu. Karena ini basicnya adalah Fortuner 1GD 2.8 2025, tapi ini yang GR, bukan yang GRS, bukan yang 4x4. Jadi headlampnya masih seperti Fortuner sebelumnya, belum yang legender. Terus ini buat bagian perlampuan udah kita ganti nih. Buat perlampuannya ini udah diganti DRL-nya RGB, terus headlampnya menggunakan Saber dan fog lampnya juga menggunakan Saber, dan mini projingnya juga menggunakan HVT. Untuk tampilan depannya menurutku segini udah simple, cakep, oke, lampu terang. Terus buat bagian undercarriage nih, ya kayaknya kalau semisal main cumi-cumi itu udah identik banget ya sama yang namanya fitment ceper. Buat bikin fitment ceper seperti ini, apa aja yang udah kita ganti. Jadi buat bagian depan dan belakang udah kita custom semua. Terutama biar mobilnya enak, yaitu kita potong dudukan stoppernya, habis itu kita tambah adaptor. Per juga kita ganti, shock bakar kita potong juga. Habis itu ada penambahan biar manis, yaitu apa? Big brake kit. Oke, tuh combo 6 pot adaptornya. Terus habis itu kita menggunakan ban per 50. Ini velg lebar 9 ya, Dar. Jadi masih kurang keluar, nanti owner akan ganti velgnya biar lebih keluar lagi fitmentnya. Tuh. Jadi biar lebih rata fender. Terus buat bagian belakang juga sama. Ini buat bagian belakang ban juga masih pakai per 50, sama-sama ini dari Sailun 255 per 50. Adaptornya yang belakang ini cuma 2 cm. Kalau disamain sama yang depan 3,5 cm, dia agak terlalu keluar, jadi kita bubut, kita bikin 2 cm. Buat velgnya ini menggunakan velg TE37 yang udah brass. Oke, jadi buat bagian belakang simpel aja. Buat bagian belakang ini stop lampnya diganti menggunakan yang smoke, dan mata kusingnya juga di RGB juga, atas sama bawahnya. Terus buat knalpot nih, wah nggak kelihatan kan? Knalpotnya ini kita taruh di tengah, jadi buang di gardan. Kalau buat interiornya sih masih standar-standar aja, ya layaknya Fortuner. Cuma nanti kemungkinan owner kepingin di blackout semua, jadi biar lebih kelihatan adem, full hitam. Oke, jadi kita langsung menuju aja ke bagian interior. Buat interiornya masih standar, baru ganti pedal, ada penambahan boost meter sama CRP. Wah, apa itu? Ganti shift knob, habis itu pedal shift. Buat mesin kita langsung bahas aja nanti di bengkel, sekalian kita cobain gimana sih rasanya 1GD udah di-upgrade buat daily, enak, turbonya ukuran berapa dan lain-lain. Kita langsung coba aja, kita menuju ke Dog Mode Corner. Ayo, kita langsung berangkat aja. Sekalian kita POV naik cumi-cumi. Karena ini ownernya nggak mau kelihatan. Nah, itu ownernya lagi duduk. Mas, ayo, kita langsung ke bengkel. Kita langsung ke bengkel aja. Ya. Bismillah. Ini POV kalau kita bawa cumi-cumi. Ini ownernya, ini Mas Alba, owner 1GD. Gimana Mas? Garap di Ozawa Mas? Mantap, mantap. Amanah ya Mas? Amanah terpercaya. Yuk kita langsung jalan aja. Nah, ya oke, kita udah mulai jalan. Ini kita langsung menuju aja ke bengkelnya Om Imam Dog Mode Corner. Jadi kita engine build-nya itu by Om Imam Dog Mode Corner. Cuma kita tuningnya di K-Wheels. Gimana Mas menurut Mas Alba buat spek kayak gini daily? Enak Mas. Enak lah ya. Udah ya. Cukup banget ya. Cukup banget.
turbonya nggak nge-lag. Terus habis itu ini kan CRP nya itu membacanya itu cuma 1,3 bar, jadi lumayan irit ini buat sekelas Fortuner. Terus juga ini kan wah Pertamina Deck lagi mahal banget Der, jadi aduh kita nggak mau boros-boros lah, kita cari irit aja, makanya kita pakai turbonya yang nggak terlalu besar. Buat turbo ini kita pakai R31R yang Fish V2. Buat suaranya yuk kita langsung coba aja ya. Lumayan enak. Jadi buat nyari busnya itu nggak terlalu susah menurutku. Nah ini kita langsung masuk aja ke tempatnya Om Imam. Memang tempatnya lumayan masuk Der, jadi kita harus apa ya hitung-hitung kita healing lah. Ini buat kaki-kaki, buat ukuran depan 1 jari, belakang 2 jari seret, menurutku not bad. Enak nggak mas settingan kaki-kakinya juga? Enak mas, enak. Buat sekelas pendek ini lah ya, sependek ini, terus ban pakai per 50, menurutku not bad, masih enak. Ya wajar lah kalau misal SUV dipendekin yang tadinya 10 jari jadi 1 jari, pasti tetap apa ya ada nggak enaknya sedikit, mungkin kayak ada yang jeduk atau apa, ya wajar aja. Jadi nanti masih ada bagian-bagian yang harus di custom. Ini CRP kita menggunakan BYP, terus boost meter menggunakan R4, pedal shift knob. Buat harian ya udah nyetel nyel. Setelan bapak muda anak satu ya mas. Bapak muda anak satu, calon istri 2. Calon istri 2, aduh. Nanti kalau istrinya lihat gimana mas? Bercanda. Nggak jadi. Ya. Oke, kita langsung lanjut nyetir aja ya Der. Nanti kalau udah sampai bengkel kita langsung lihat aja prosesnya. Kita mau penambahan part sedikit. Oke, langsung pantengin aja YouTubeku ya. Bye bye. Oke Der, jadi aku udah sampai di mana? Kita udah sampai di Dogmod Corner. Jadi Fortuner ini engine build-nya di Dogmod Corner. Jadi pemasangan kayak turbo dan lain-lain kita di sini. Ayo, langsung aku jelasin aja nih apa aja yang udah dikerjain di per sektor mesinan. Jadi di sektor mesin apa aja yang udah aku ganti. Buat Fortuner 1 GD ini punya Mas Alba. Ya, kita langsung tanya sama teknisinya. Halo Om Imam. Halo kan. Sehat Om. Ini Om Imam, ini teknisi sekaligus owner bengkel Dogmod Corner, dan ini Mas Alba, ini owner 1 GD-nya. Jadi buat 1 GD ini yang udah diganti yang kelihatan banget nih Der. Ini turbonya kita pakai R31 Fish yang V2, terus habis itu downpipe otomatis kan, downpipe udah diganti ke turbo atas. Habis itu ya intercooler, ATF cooler, GoTrans, selang hawa, terus EGR udah kita tutup semua. Sama apa lagi Om? Masih banyak Masih yang banyak. dirahasiakan. Jadi karena ini kan 1 GD IR, jadi buat mengantisipasi biar mobil kalau kita gas nggak CE, nggak cek engine, kita mau pasang ini, kita mau instalasi yang namanya Mount Gauge. Menurutku emang lumayan penting kita harus pasang Mount Gauge ini. Jadi nanti dia itu fungsinya buat memanipulasi data. Jadi kalau semisal di indikator speedometer ini cek engine, nah nanti di sini udah manipulasi datanya biar nggak cek engine. Sama nanti kita mau pasang TC Enif, exhaust hub sama turbo timer. Jadi biar turbonya itu aman kalau habis dibawa pergi, jadi kita nggak usah harus nunggu waktu buat matiin, otomatis biar mati sendiri. Nah ini nih, ini TC Enif-nya. Kita pakai TC Enif T3 terus sama turbo timernya. Kita langsung instalasi aja nih Der. Ini juga garapanku. Ini lagi kita wear tag. Cuma emang masih menunggu waktunya biar rapi. Soalnya emang kalau nggarap mobil kayak gini kan, apalagi ya masalah wear tag itu kan termasuknya kayak seni ya. Jadi emang harus bersabar. Buat Mas Bintang, sabar ya Mas Bintang. Insya Allah ini bakal kita rampungin secepatnya. Emang tuh pekerjaannya emang lumayan banyak. Kita langsung lanjut aja buat pemasangan. Ini mau masang apa dulu? Ini mau masang ulang tahun. Kita mau masang TC Enif dulu.
biar nanti kita bisa ngatur bukakan throttle bodinya, kita mau pakai nomor 1, 2 sampai 4 terus A, B, C gitu der. Jadi nanti kita lebih enak kalau semisal mau bawahannya lebih enteng. Terus nanti kita mau ganti botol juga tuh. Kita langsung lihat aja ya instalasinya ya. Oke, jadi udah kepasang ini TC ini, terus Mount Scout sama turbo timernya. Jadi TC nya kita bisa atur lewat HP. Ayo mas, coba kita atur dulu nih lewat HP. Nah, kita bisa mainan rumble juga nih der. Tuh, ini kita TC ini pakai yang T3. Tuh, ber. Aduh, asik banget. Terus buat mount nya ini udah kepasang. Jadi fungsi mount itu jadi nanti kalau misal kita gaspol nih, kita lagi nyari bus terus kita gaspol kan otomatis data yang aslinya ini yang iArt mungkin dimanipulasi sama ini ya fungsi mount nya. Jadi biar aman, nggak apa ya, jadi nggak risih lah kalau kata orang Jawa. Ini kalau buat spek harian sih udah cukup banget, ini 1 GD-nya. Tuh, turbo timernya juga udah kita atur, jadi ya kita aman. Tinggal kita mau di scan nggak om itu om? Ya, kita nanti mau scan apa yang di indikator ini nyala. Jadi itu di indikator masih ada yang nyala, jadi ini pre-collision sensor depan. Oke, jadi setelah kita tadi udah masang Mount Scout, terus ini apa namanya throttle control TC-NIF, tapi waduh ini 3M-nya habis. Jadi belum kita pasangin sama masang turbo timer. Terus udah kita scan juga nih. Jadi buat yang kita scan ini traction sama pre-collision systemnya, ini kemungkinan ada kabel yang lepas ataupun cop-copannya lepas. Jadi mungkin ada butuh waktu buat ngerjainnya lah. Nanti mungkin ini mobil bakal dikerjain sekitar 2 hari atau 3 hari buat ngecek semuanya biar nanti normal, sama nanti kita spuring ulang nih. Soalnya masih agak menceng. Jadi ya menurutku udah top lah mas. Terima kasih mas Albo udah percaya ke aku usaha buat ngerjain Fortuner ini dari undercarriage, perlampuan, habis itu engine, mesin, tuningannya K-Wheels emang top, mantap Koyus sama Mas Catur, top. Nah, kenapa aku milih turbonya itu R31 yang Fish V2 buat di 1 GD ini? Karena buat daily. Jadi ini mobil bukan buat balap-balap, tapi ya buat spek senang-senang aja. Jadi nggak usah terlalu yang speknya tinggi, yang penting enak dipakai. Jadi kita nih kita lagi pelan nih der, tuh lihat depan, depan kosong ya. Nih kita mau nyari bus, kita tinggal berhenti aja, itu udah enak banget nih. Kita tinggal berhenti sebentar, cari bus, tiket langsung. Jadi kita nggak usah nyari busnya terlalu lama, tinggal naikin sedikit aja, gaspol, terbang, dangak. Apalagi ini basicnya 1 GD, jadi udah top lah. Mungkin nanti kedepannya bakal diganti nozzle-nya pakai 005 biar supply-nya lebih enak, sama strokernya nanti kita ganti juga pakai
PYP. Iya, udah mungkin tinggal itu aja sih buat semuanya, Gotrans dan lain-lain. Alhamdulillah semua pemasangan normal, tuningannya udah top, kakinya udah enak, pengeremannya juga udah enak. Terima kasih Mas Alba, ini royal customer banget. Salaman dulu Mas. Oke. Terima kasih Mas Alba udah Sama-sama. Oke, jadi buat teman-teman kalau mau jasmod atau mau konsultasi mobil, mau ngerjain mobil, langsung aja DM ke Instagramku Sewa, atau bisa nanti aku kasih nomor WA di deskripsi. Jadi terima kasih Mas Alba. Oke, mungkin sekian video dari aku. Nanti kita bakal review mobil apa lagi yang udah aku kerjain. Kita bakal review punya Beezer. Oke, see you next video. Bye bye.